Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini dengan nikmat kesempatannya sehingga kita bersama-sama hadir di sini dalam agenda penyebaran pemahaman, penerapan pengalaman budaya positif yang saya lakukan. Begitu. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu, masih pagi, masih semangat ya? Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa. Selamat pagi. Luar biasa. Oh ya, ulangi guys. Nanti kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu guru jawabnya pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Sama gerakannya gitu Bapak Ibu guys. Duduk aja tidak apa-apa Pak. Yang penting semangatnya tetap di dalam jiwa Pak. Yes. Selamat pagi, pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Ulangi sekali lagi. Selamat pagi, pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Yes. Harapannya tetap semangat terus sampai pagi. Yes. Untuk hari ini saya akan menyebarkan pemahaman pengalaman budaya positif yang sudah pernah saya lakukan. Harapannya adalah nanti Bapak Ibu juga ikut menerapkan budaya positif yang sudah saya lakukan. Namun sebelumnya akan ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan agar kita sama-sama memiliki persamaan persepsi. Begitu ya. Ya, ini merupakan tugas guru penggerak, calon guru penggerak. Saya selama belajar menjadi guru penggerak difasilitatori oleh Ibu Nina Hayu MPD, di mana beliau merupakan salah satu pengawas sekolah SD. Kemudian saya juga didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Novikon Retina Stefanus SPD, di mana beliau merupakan guru seni di SMP Negeri 2 Cilacap. Beliau termasuk orang yang aktif dalam kegiatan seni, gitu, termasuk dalam perlombaan FLS 2N. Beliau selalu menjadi juri, gitu. Kemudian saya sendiri masih calon guru penggerak yang sedang menempuh pendidikan menjadi guru penggerak. Guru penggerak ini berawal dari tergerak dulu dalam diri, bergerak dan menggerakkan. Nah, salah satu destinasi ini merupakan salah satu bergerak gitu bersama-sama untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Nah, sebelum masuk ke budaya positif, kita harus tahu inti dari budaya positif yang hari ini akan saya sebarkan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma dalam belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah materi-materi yang akan saya sampaikan. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih harus semangat ya. Untuk nanti lihat kok banyak banget gitu kan. Sambil memahami, kita belajar bersama-sama. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya, ada pembelajaran berpusat kepada murid, ada pembelajaran berpusat kepada guru. Ya, sudah pernah mendengar ya? Ya, sudah pernah mendengar semua. Student center dengan teacher center. Ya. Kalau misalkan student center itu berarti dalam proses pembelajarannya guru itu sebagai apa? Fasilitator. Kalau misalkan
Teacher center, guru sebagai apa? Eksekutor ya. Eksekutor, ya. Ini harus dirubah. Selama Bapak Ibu mengajar, kita refleksi bersama nih Bapak Ibu. Selama kita mengajar, kira-kira dalam 3 bulan terakhir ini ya, selama tengah semester yang kemarin, kira-kira nih, kita itu menggunakan student center atau teacher center? 50-50 ya. Terkadang menggunakan student center, terkadang menggunakan teacher center. Ya, masih diikuti. Ya, mudah-mudahan untuk 3 bulan ke depan, ini kan 3 bulan ke belakang, 3 bulan ke depan kita sudah full menggunakan teacher center. Gitu ya Bapak Ibu, siap ya? Siap. Dengan diawali kita kemarin sudah membuat RPP ya Bapak Ibu. RPP berdiferensiasi itu merupakan salah satu ya perubahan pada bagian dari perubahan. Sedikit demi sedikit yang pasti nanti ujungnya di berdiferensiasi. Begitu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang direncanakan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah membuat RPP berdiferensiasi minggu depan atau kedepannya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya adalah mengakomodir kebutuhan murid. Murid kita itu pengennya apa? Terkadang kita itu marah karena kebutuhan muridnya itu berbeda. Yang dipengenkan kita A, yang dipengenkan siswanya B. Ya, sehingga ya BCD ya beda-beda karena satu kelas banyak jadi berbeda. Nah, profil pelajar Pancasila hafal ya Bapak Ibu dimensinya? Ya, kecil karena kurang lebar ke apa? Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Alhamdulillah di SMA Negeri 1 Bantarsari ini sudah membiasakan berakhlak mulia dan bertakwa. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembiasaan berdoa sebelum pembelajaran, selesai pembelajaran, kemudian sholat berjamaah, itu bagian dari berakhlak mulia dan bertakwa. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Ya, kita hadir di sekolah SMA Negeri 1 Bantarsari, murid-muridnya tentu terdiri dari beberapa suku, bahasa, gitu ya. Jadi dalam pengelolaannya kita tidak boleh membandingkan antara suku yang satu dan suku yang lainnya dan menghargai budaya lokal atau kearifan lokal setempat. Kemudian bergotong royong. Bapak Ibu, bergotong royong itu tidak hanya cuma kerja bakti pembiasaan yang kita sudah lakukan, tetapi di sini lebih menekankan kepada kolaborasi dan kerjasama. Kerjasama antar guru, kerjasama antar siswa, dan kerjasama antara siswa dan guru juga, begitu. Terus selanjutnya kreatif, ya, kreatif sisanya kreatif gurunya. Ya, di era modern ini kita harus sudah terbiasa menggunakan teknologi. Jadi kita sudah harus terbiasa dalam pembelajaran itu menggunakan teknologi. Jangan sampai kita kalah dengan murid-murid yang sudah mulai ahli dalam bidang teknologi. Kemudian selanjutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis itu tidak mengkritik ya, tapi memahami dulu masalah, kemudian baru berkomentar. Jadi dipahami dulu, tidak langsung ceplos-ceplos gitu. Sehingga dalam penyelesaian masalah itu terstruktur gitu. Bertemulah dari problem menjadi problem solving. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Mandiri di sini adalah memiliki tanggung jawab sendiri. Tidak hanya
mereka melakukannya sendiri tapi memiliki tanggung jawab sendiri. Artinya mereka itu memiliki konsekuensi, paham konsekuensi apa yang mereka lakukan. Itu termasuk dari bagian mandiri. Begitu. Untuk selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, ternyata dalam kita melakukan tindakan terhadap anak ada beberapa miskontrol. Miskontrol yang pertama adalah ilusi guru itu mengontrol murid. Itu hanya ilusi Bapak Ibu. Kita itu orang dewasa, guru yang dianggap dewasa daripada murid, ya, menganggap bahwa diri kita itu bisa mengontrol murid, padahal itu hanya ilusi. Mungkin mereka itu menuruti apa yang kita mau. Contohnya, kerjakan tugas. Mereka mengerjakan tugas, tetapi motivasi di dalam diri mengerjakan tugas itu belum tentu hadir di dirinya sendiri, tetapi karena takut dihukum, takut diomeli, sehingga ketika kita meninggalkan kelas karena ada dinas luar, kita memberikan tanggung jawab untuk memberikan tugas kepada anak belum tentu mengerjakan tugas atau belum tentu mengumpulkan. Karena motivasinya itu bukan dari dalam diri, tapi karena dari luar atau eksternal. Jadi itu hanya ilusi Bapak Ibu. Kita itu dapat mengontrol murid itu hanya ilusi. Yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi itu positif. Jadi terkadang bujukan kita itu hanya ilusi. Misal ada anak yang mogok begitu ya. Biasanya kan ada yang tidak berangkat gitu ya, berangkat sehari. Dibujuklah sama wali kelasnya, terus berangkat. Belum tentu itu akan mereka lakukan seterusnya. Bisa jadi kalau misalkan tidak dibujuk lagi sama wali kelas, mogok lagi, nggak mau masuk kelas. Ya, ya itu hanya ilusi Bapak Ibu. Ya. Terus selanjutnya ilusi bahwa kritik pembuat salah mampu menguatkan karakter. Ya, kalau dikritik, harapan kita itu kan kalau dikritik berarti harus refleksi gitu ya. Tetapi tidak, itu hanya ilusi. Ketika kita kritik anak tersebut, ya mereka tetap menjalankan karena motivasinya itu bukan dari diri tapi dari guru atau eksternal gitu. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita anggapnya guru itu berkuasa, bisa memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Contohnya, berangkat jam 7 pagi. Tidak boleh telat gitu ya, dilarang telat gitu kan. Ketika tidak ada kontrol, ya, mereka akan melakukan lagi. Contoh, tidak hanya murid ya, tetapi Bapak Ibu juga mungkin pernah melakukan hal tersebut. Ya. Contoh, kalau Bapak Ibu disuruh sama Bapak Kepala Sekolah, kira-kira nurut nggak? Nurut ya. Tetapi nurutnya itu contoh ya, misalkan harus berangkat sebelum jam 7 gitu. Itu berlaku untuk guru dan karyawan gitu ya. Semuanya harus sebelum jam 7 harus di sekolah gitu. Nah, kontrolnya itu kan harus berangkat sebelum jam 7. Kalau ada Bapak Kepala Sekolah, karena mungkin kita takut, ya kan? Mungkin kita takut dikucilkan, terkena sanksi, gitu ya. Tetapi kalau misalkan Bapak Kepala Sekolah lagi dinas luar, kita ngebeli ya Bapak. Iya. Iya. Kalau Bapak Ibu guru tetap berangkat jam 7, berarti motivasi Bapak Ibu itu lahir dari dalam diri. Tetapi kalau mungkin melihat teman ada yang ketika Bapak Kepala Sekolah tidak tindak ke sekolah atau sedang dinas luar terus berangkatnya lebih dari jam 7, berarti motivasinya itu dari eksternal. Dan itu akan berulang Bapak Ibu. Jadi perubahan itu berasal dari dalam diri.
dan itu semua hanya ilusi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa juga menerapkan tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga bisa menerapkan di dalam suatu organisasi atau instansi. Ya. Terus kemudian di sini ada mengubah stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Dari stimulus respon bahwa realitas kebutuhan kita semua, bahwa kita semua itu butuh kebutuhan yang sama, kebutuhan itu sama. Tetapi pada kenyataannya, menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Dalam melakukan suatu hal, pasti seseorang itu punya alasan yang berbeda. Biasanya kita tidak mendengar alasan itu apa. Kita menganggap semuanya sama. Ya, kita harus merubah menjadi teori kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Harus dirubah menjadi teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran di sini bisa harapan, bisa cita-cita, ya, yang berbeda, tidak sama. Kemarin saya menemukan ketika yang lain di E5, ya di E5, ketika yang lainnya memiliki cita-cita, saya adalah mengatakan saya keinginannya adalah ingin memiliki rental PS. Ya, semua menertawai bahwa hal tersebut adalah aneh, lucu, rendah begitu ya. Padahal harus dirubah menjadi teori kontrol. Semua itu tidak sama, berbeda. Semuanya baik begitu. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harus dirubah bahwa setiap orang itu memahami, memiliki. Jadi ketika seseorang itu memiliki pandangan yang berbeda, kita harus memahami bahwa kita itu berbeda pandangannya. Gitu. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Harus dirubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ketika seseorang melakukan kesalahan, manusia itu wajar tidak melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Wajar. Tapi ketika kita menekankan anak tersebut bahwa kamu itu salah, kamu itu tidak benar. Nah, hal seperti itu akan membuat kehilangan stabilitas dan identitas diri. Anak tersebut akan merasa gagal dalam hidupnya, akan merasa gagal dalam mencapai tujuannya. Hal tersebut harus dihindari, bahwa ketika anak tersebut melakukan sesuatu berarti memiliki tujuan. Tugas kita adalah menanyakan, jangan langsung mencap gitu ya, menanyakan dulu. Terus selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, harus dirubah menjadi hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Bapak Ibu coba kepalkan tangan. Kemudian buka tangannya. Nah, ya berarti saya itu masih bisa mengontrol Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu masih menggenggam tangannya dengan kencang, kontrol dulu itu ada di diri sendiri. Kita bebas untuk bisa membuka atau menutup tangan kita sendiri, meskipun orang lain menyuruh. Begitu ya. Kita yang bisa mengontrol mau iya atau tidak kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, keputusan hanya ada di diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada bujukan yang gagal harus dirubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika ada masalah, ya, di sini terakhirnya adalah model berpikir menang kalah. Ketika ada masalah, kita itu mendatangkan murid, ya, diwawancarai, terus kita merasa menang dan murid itu akan keluar dari ruangan kita merasa gagal. Itu harus dirubah Bapak Ibu menjadi teori kontrol, di mana harus sama-sama menang. Kita menang, anak juga harus menang.
ada masalah, kita menang karena kita mengontrol. Dan anak juga harus menang. Dengan apa menangnya? Dengan mengambil konsekuensi yang sudah dilakukan. Gitu. Jadi ketika keluar dari ruangan, mereka itu tidak merasa gagal, tapi tetap merasa menang. Jadi harus merubah menjadi win-win solution gitu ya. Harus keluar dengan kelegaan, tidak dengan kehilangan identitas diri. Gitu. Untuk selanjutnya, nah di sini ada disiplin positif. Bapak Ibu, kalau mendengar kata disiplin, biasanya kalimat yang keluar apa nggih? Coba Bu Retno. Tepat waktu. Kalau mendengar disiplin, apa kira-kira nggih Bu Dije? Aturan, sesuai dengan aturan. Satu lagi biar ganjil ya. Ketika kita mendengar kata disiplin, kira-kira yang muncul di benak Pak Karyanto napa nggih? Zakat. Jadi disiplin yang kita ingat itu adalah sebuah aturan. Kalau tidak dijalankan, sanksi gitu ya. Jadi aturan dan sanksi yang kita ingat-ingat gitu ya. Disiplin itu adalah peraturan dan sanksi gitu ya. Padahal disiplin di sini adalah berasal kata dari disiplina yang artinya belajar. Ya, bukan lagi aturan atau sanksi ya, tapi di sini adalah belajar. Belajar yang seperti apa? Disiplin mengacu pada disiplin diri. Ya, di sini adalah disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan apa yang diyakini. Gitu, bukan hanya aturan dan sanksi, tapi disiplin diri. Yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa hal tersebut lahir dari dalam diri, motivasinya lahir dari dalam diri. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ya, secara sadar ketika kita melakukan sesuatu, ya, kita sudah paham konsekuensinya. Itu disiplin. Tanpa harus ada peraturan, harus ada sanksi, tapi kita langsung menyadari sendiri, itulah disiplin. Begitu. Tanpa ada imbalan, reward. Ternyata Bapak Ibu, reward itu ada hal negatif yang dampaknya luar biasa. Ketika kita memberikan reward ya atau penghargaan, ternyata akan memunculkan kegagalan atau penurunan kreativitas. Ya, karena anak jadi mendapatkan reward itu tanpa berpikir lebih, tanpa melakukan hal yang baru gitu. Jadi kreativitasnya itu terkungkung kalau kita memberikan reward atau imbalan. Gitu. Terus tanpa harus ada ancaman atau hukuman. Jadi betul-betul menyadari dari dalam diri sendiri. Sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu Bu, Bapak Ibu, kebajikan universal? Kebajikan kalau universal berarti umum ya, tanpa memihak suku bangsa, tanpa memihak nilai norma suatu daerah. Jadi kita anggapannya sama, jadi umum gitu ya. Memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan disiplin tersebut, kemudian melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mereka ketika melakukan kesalahan sudah menyadari tanpa harus ada reward, harus ada ancaman, harus ada hukuman, begitu. Untuk selanjutnya, nah ini contoh nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, ataupun latar belakang. Di sini saya mengambil 3 contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau
sekolah ya. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ya, di sini dimensinya semuanya termasuk kebijakan universal ya, umum dan baik gitu. Di dalamnya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global. Kemudian ada gotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Kemudian di sini ada IBO Primary Years Program, ya YPY. Ini adalah merupakan suatu program yang dilaksanakan atau diadopsi dari asas-asas program luar negeri tapi yang diasaskan ke Indonesia begitu ya. Untuk sekolah dasar. Di sini ada toleransi, kemudian ada rasa hormat, ada integrasi, ada mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, percaya diri, komitmen, dan kerjasama. Kemudian di sini ada keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikan yang ada di dalamnya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Ini merupakan salah satu contoh kebajikan universal dan nanti kita akan bahas lebih dalam di dalam keyakinan kelas jenis-jenis dari kebajikan universal tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu pernah deh di kelas itu ada anak yang tiduran, kita ngajar ya, permainannya seru banget gitu ya, menggunakan berdiferensiasi, tetapi masih ada anak yang tiduran di atas meja. Bisa jadi Bapak Ibu, ketika anak tidak antusias, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kita harus menanyakan, tidak boleh langsung mengeksekusi anak tersebut. Tapi kita tanyakan, kenapa tiduran? Apakah jangan-jangan belum makan? Ya kan? Atau jangan-jangan memang lagi sakit? Terus ketika ada anak dalam kelas itu selalu ngomong terus, selalu gerak terus jangan-jangan anak tersebut punya gaya belajar yang kinestetik. Nah, tujuan dari Bapak Ibu membuat KPP berdiferensiasi salah satunya adalah mengakomodir dari kebutuhan murid tersebut. Luar biasa, Bapak Haryanto sudah membuat mapping ya Pak, kemarin sudah membuat ya 6 kelas ya Pak, 6 kelas di kelas 10, 3 kelas di kelas F, 3 kelas ya, tentang gaya belajar. Nah kemarin saya adopsi Pak, saya lihat begitu, kira-kira anak tersebut punya kebutuhannya seperti apa, gaya belajar seperti apa. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Haryanto. Luar biasa, sudah mengawali step satu langkah lebih jauh ya dari Bapak Ibu guru yang lain. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru yang lain juga bisa memahami kebutuhan dasar murid ya, agar tidak terjadi miskonsepsi apa yang anak butuhkan dan apa yang kita butuhkan. Gak ketemu titik temunya, maka akan selalu jadi masalah. Tapi kalau kita bisa mengakomodir dengan baik, maka hal tersebut akan stop sampai hari ini. Untuk kedepannya tidak ada masalah gitu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup di sini adalah keinginan memenuhi, yaitu makan, pakaian, tempat tinggal. Ya, tadi di kelas misalkan ada anak yang tiduran, bisa jadi dia belum makan. Berarti kalau ada anak seperti itu harus bagaimana Bapak Ibu? Betul, harus dipenuhi dulu kebutuhan dasarnya.
diberikan waktu untuk makan terlebih dahulu. Untuk kedepannya diingatkan bahwa makan itu penting, ya, karena dia sudah mendapatkan konsekuensinya jadi lemas di kelas, begitu. Kebutuhan dasarnya terpenuhi dulu. Kalau belum terpenuhi, ya akan melakukan hal yang sama terus, gitu. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang dalam satu kelompok ya Bapak Ibu, kita mendapatkan laporan, Bu, itu tuh nggak ngapa-ngapain Bu, si X itu nggak ngapa-ngapain Bu, gitu ya. Kita tidak boleh langsung mengecap gitu ya bahwa anak tersebut nggak ngapa-ngapain berdasarkan informasi temannya. Bisa jadi satu kelompok itu berteman tapi tidak terlalu dekat, sehingga kita ketika berkelompok itu merasa canggung, merasa bingung, karena di sini dia merasa tidak diterima, sehingga secara perlahan dia mundur. Anggapan temannya tidak ngapa-ngapain. Berarti di sini ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, yaitu penerimaan, rasa diterima, dipedulikan, dan kerjasama. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Terus penguasaan, ya, kadang ada deh di kelas yang anaknya itu selalu maju, ya, selalu aktif, pokoknya harus aku yang di depan, begitu ya. Berarti anak tersebut kebutuhan dasarnya harus terpenuhi Bapak Ibu, karena penguasaan, yaitu harga diri, keinginan dianggap, memimpin, dan berprestasi. Kita akomodir hal tersebut. Kemudian kebebasan. Terkadang ada anak yang di dalam kelas itu diem saja, tidak bergerak, tidak maju, tidak berbicara. Ketika ditanya diam gitu. Bisa jadi anak tersebut bukan tidak suka dengan kita, tetapi dia itu ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Bisa jadi apa yang kita anggap menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan, ada anak yang merasa kebutuhan dasarnya dia belum terpenuhi. Misal, kalau kinestetik di dalam kelas bergerak, tetapi dia inginnya bergeraknya di luar, begitu. Jadi kita akomodir juga, begitu. Kayak Susi ya Bu, ya diakomodir Bu. Kalau memang untuk tidak aktif, berarti nanti dikomunikasikan dengan wali kelas, setelah itu dikomunikasikan dengan BK, ya, terus langsung nanti bisa ditindak lanjuti, ya, kalau memang sudah parah begitu ya. Terus untuk selanjutnya, motivasi perilaku manusia, karena apa yang dilakukan manusia itu selalu beralasan, ya, ada tujuannya. Nah, tujuan yang pertama yaitu ketika manusia berperilaku sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, karena takut dihukum, takut dikucilkan, jadinya tidak nyaman, begitu ya. Nah, ini berarti tujuannya adalah untuk menghindari kenyamanan. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, biar dianggap baik gitu. Kalau bahasa kita adalah cari muka begitu ya, biar dianggap baik. Jadi lakukan sesuatu tapi biar dianggap orang lain rajin, baik begitu. Nah, dua hal tersebut, menghindari ketidaknyamanan hukuman dan untuk mendapatkan apresiasi atau imbalan, itu adalah bagian dari eksternal atau ekstrinsik. Jadi ketika orang tersebut tidak ada, ya kita akan melakukan hal sesuatu yang kebiasaan tersebut muncul lagi, gitu. Terus yang ketiga, tujuannya adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Ingin rajin, dia datang tepat waktu, ingin disiplin, ingin bertanggung jawab dengan apa yang harus kita lakukan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Terkadang kita tidak perlu iri gitu ya, tidak perlu iri, tetapi percaya terhadap diri sendiri. Bisa jadi apa yang kita lakukan menjadi praktik baik bagi orang lain.
bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, karena dia satu arah. Jadi ketika ada sesuatu yang negatif, ya langsung ditindak, itu namanya hukuman. Ya, tidak ada kesepakatan bersama, begitu. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ada proses bahwa ketika murid melakukan kesalahan, di sini ada perbaikan. Kemudian di hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, sehingga muncul kalimat ya sudahlah, gitu. Timbul ketidakikhlasan melakukan hal sesuatu karena bersifat sepihak. Contoh, terlambat, ya sudah kamu berjemur aja di lapangan 1 jam, misal. Sepihak, sehingga akan menimbulkan rasa dendam dan sebel. Jadi dijalankan, tapi timbul rasa dendam dan sebel, gitu ya. Terus bersifat satu arah, ya. Terus berupa hukuman psikis atau fisik, ya, berupa omongan atau tindakan, gitu ya. Kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi tetap dimonitor. Jadi agar anak tersebut itu bisa tahu konsekuensi hal tersebut, merasa bersalah dan menerima konsekuensinya, gitu. Kalau restitusi itu ada hal kolaboratif, mereka guru dengan siswa itu mendapatkan solusi di akhirnya, sehingga tadi akan mengikuti teori kontrol, menang dan menang, ya, menang dan menang, win-win solution. Mereka tahu konsekuensinya, mereka ingin memperbaiki dan ada solusi atas masalah yang mereka hadapi, gitu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Kita guru, orang dewasa di sekolah, ya, pasti kita memiliki kontrol terhadap murid kita. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yeah. Contoh dari kasus, misalkan langsung di penerapan aja nih Bapak Ibu, biar langsung paham apa itu kontrol seorang guru. Contoh kasus, siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, maka kita akan menyuruh anak tersebut untuk hormat terhadap bendera 1 jam, gitu. Itu kontrol kita akan menjadi penghukum. Penghukum ini dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita menghukum langsung jadi seorang penghukum, maka akan timbul rasa ketidaksukaan dan itu akan lama, sembuhnya lama ketika kita menjadi seorang penghukum, karena sakit hati, gitu ya, akan lama dan tidak timbul motivasi diri dari murid untuk memperbaiki, nggak timbul di situ. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Contohnya dengan kalimat misalkan, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu itu selalu saja mengecewakan Ibu, mengecewakan Bapak, gitu. Sehingga anak tersebut jadi merasa bersalah, gitu. Terus yang ketiga, yaitu menjadi teman. Biasanya kalau ada yang tidak menggunakan atribut, ayo dong ikuti aturan, jadi bahasanya dengan senyum, gitu. Biasanya tidak ada rasa marah, tapi dengan senyum. Ayo dong ikut aturan sekolah, atau tolong ya bantu Bapak Ibu, gitu. Atau misalkan dengan senyum, gitu ya. Pokoknya melarang tapi dengan senyum, gitu. Nah, dampaknya ini bagus ya, karena kita ramah, gitu ya. Tetapi di sini dampaknya ketika kita kontrolnya menjadi seorang teman bagi murid, dampaknya adalah
mereka itu jadi pemaafan begitu. Kesalahan mereka menjadi pemaafan. Sehingga ketika ada terjadi lagi, mereka akan merasa ada yang melindungi. Nah, kemarin sudah dimaafin, sekarang berarti dimaafin juga gitu. Ada pemaafan. Baik sih, ramah sih, tapi ada dampak negatifnya juga. Terus sebagai pemantau, ya di sini biasanya kalau posisi pemantau biasanya menanyakan konsekuensi. Kalau sudah melakukan, konsekuensinya apa? Jadi kita menanyakan kembali kepadanya apa? Jadi kita menanyakan kembali kepada yang melakukan tindakan tersebut. Ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Gitu. Kalau begitu nanti kalau sudah selesai upacara, lihat kemudian ada komasi. Gitu. Itu adalah posisi sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, yang diharapkan adalah posisi manajer Bapak Ibu Guru. Jadi, dari 5 kontrol tersebut, idealnya kita adalah menjadi manajer. Di mana di sini kita menggunakan restitusi, bukan hanya konsekuensi. Kalau pemantau kan hanya konsekuensi. Kalau di sini ada restitusi. Contohnya, apa kamu tahu kesalahan kamu itu seperti apa? Kemudian kira-kira bagaimana untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, dari 5 kontrol tersebut, ya, kira-kira Bapak Ibu yang terbiasa, yang sering dilakukan, kontrol apa saja ya Bapak Ibu? Bu Tijep, boleh. Biasanya saya satu tipe pembuku. Yeah. Karena memang pakai apa ya istilahnya dari dulu kayak gitu diterapkan dari dulu kayak gitu kebiasaan ya. Kalau untuk menerapkan manajer itu masih perlu banyak belajar karena itu butuh kesabaran apa ya Bu ya. Yeah. Tadi kata Bu DJ kebiasaannya adalah penghukum gitu. Idealnya manajer. Memang berubah sulit ya Bu DJ, tetapi kita harus tetap belajar sedikit demi sedikit. Yeah. Biar adil harus ada yang laki-laki. Yang terdekat Bapak Karyanto lagi ya Pak. Dari 5 kontrol tersebut Bapak sudah terbiasa menggunakan kontrol yang mana? Terbiasanya ya. Boleh 1, boleh 2, nggak harus 1. Untuk yang terbiasa, mohon maaf, ini mah tergantung situasi dan kondisi. Sehingga kalau siswanya yang modelnya seperti apa, terapannya seperti apa, modelnya seperti apa, terapannya seperti apa. Sehingga kalau ada siswa yang mohon maaf pengamatan sehari-harinya kelihatan beling ya, otomatis itu jadi penghukum. Tapi kalau dia hanya sekedar itu dan lain-lain, itu mungkin kita bisa seperti itu. Manajer bisa. Jadi kondisional. Jadi kalau memang seperti apa ya tindakannya seperti itu. Itu yang saya lakukan. Kalau yang lain ya bisa ditanya lagi. Ya, terima kasih. Tidak ada yang salah nih Bapak Ibu. Betul juga tadi apa yang dikatakan Bapak Karyanto bahwa penerapan 5 kontrol tersebut bisa juga melalui kondisional. Ya, kita melihat karakteristik juga anak tersebut ya Bapak. Ya, anak tersebut seperti apa sehingga penekanan kontrol kita seperti apa. Tetapi idealnya kita kembali lagi ke idealnya bahwa kita itu idealnya adalah menggunakan kontrol manajer. Kita latih bersama Bapak Ibu. Sulit, tidak ada perubahan yang instan, tetapi setidaknya ada satu langkah yang lebih baik. Nah, karena kita sudah melakukan pemahaman dan persepsi yang sama, maka kedepannya harapannya di SMA Negeri 1 Bantarsari dalam melakukan kontrol terhadap siswa, kita melakukan kontrol dengan sistem manajer. Begitu. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Semangat sabar? Jaya. Ulangi, semangat sabar? Jaya. Yeah. Coba ditebak kalimatnya ini termasuk posisi kontrol apa?
saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, betul. Udah sama ya pemahamannya. Ya, membuat merasa bersalah. Terus ada kalimat lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yakin? Ini konsekuensi bukan? Menanyakan konsekuensinya. Kalau tadi ada hubungan konsekuensi berarti apa? Ayo. Ya, ini kan saya lagi mengontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menjawab dengan dirinya sendiri. Jangan terpengaruh. Ayo. Ya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yakin? 1, 2, 3, jawab. Wih, luar biasa ya. Di tes kontrolnya jangan goyah Bapak Ibu. Terus untuk selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu ya. Ya, teman. Ya betul. Terus selanjutnya, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugasmu. Ya, pemukul. Awas ya, kalau nggak mengerjakan gak dapat nilai. Gitu ya, bahasa gampangnya kita ya. Sering mendengar ya, nggak sering sih, beberapa gitu. Ya, saya pun pernah ya, saya pernah. Satu lagi, konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan setelah melakukan ini? Kalau ada kalimat konsekuensi, berarti kontrolnya apa ya Bu? Bu Wiwi, apa Bu? Pemantau. Betul, pemantau. Berarti kita sudah sama ya persepsinya terkait 5 kontrol ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjalankan control manager. Ya. Terus selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa ya? Kinten-kinten? Diyakini guru dan siswanya. Coba Bu Eva. Biar menjadi keyakinan antara guru dan siswanya, bukan dari gurunya aja. Oke, betul sekali apa yang dikatakan Bu Eva, bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu harus menggunakan keyakinan kelas. Kalau kita di dalam kelas, kalau dalam lingkungan sekolah harus dilakukan keyakinan sekolah, agar tidak hanya disepakati oleh satu pihak, tetapi disepakati oleh dua pihak secara bersama. Sehingga ketika ada satu hal yang melanggar, maka secara sadar diri mengakui, kemudian bisa memperbaiki. Begitu. Kalau selama ini Bapak Ibu wali kelas, di dalam kelasnya peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan kelas. Setelah mendapatkan pemahaman ini, nanti coba dipraktikkan menjadi keyakinan kelas. Nanti saya akan share bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang sudah melakukan. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam pernyataan positif. Tidak boleh aturan itu dilarang, tidak boleh. Contoh misalkan dilarang menggunakan handphone. Nah, kalimat dilarang ini tidak boleh. Ya, dilarang, tidak boleh tidur dalam kelas. Nah, itu adalah peraturan, harus dirubah menjadi keyakinan berupa kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat, karena kebiasaan peraturan banyak, akhirnya lupa. Ya, karena terlalu banyak akhirnya lupa. Terus sesuai dengan kondisi di kelas ataupun di sekolah sehingga mudah diterapkan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kemudian semua warga sekolah, keluarga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi harus dilibatkan. Biasanya kalau di sekolah itu biasanya dalam agenda MPLS ya Pak Ibnu. Biasanya ada di situ pembuatan keyakinan sekolah. Jadi setiap angkatan
sudah ada keyakinan sekolah gitu, dilibatkan di situ ada jajaran bapak ibu guru, kemudian ada bapak kepala sekolah gitu, membuat keyakinan sekolah. Nah, bapak ibu wali kelas yang masih menggunakan tata tertib gitu terus peraturan kelas harus dirubah menjadi keyakinan kelas. Nah, ini merupakan salah satu contoh keyakinan kelas yang saya lakukan. Dimulai. It's time to begin the third lesson.
Ya, itu praktik baik saya yang sudah saya lakukan di dalam kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Nanti silakan Bapak Ibu wali kelas yang masih menggunakan peraturan kelas, tata tertib kelas, silahkan dibuat keyakinan kelas. Boleh menggunakan tindakan atau hal-hal yang saya lakukan ya. Tadi misalkan saya membuat keyakinan kelas dengan menggunakan post-it, boleh. Terus ditempel, terus disepakati bersama. Atau bisa juga dengan yang lainnya. Silahkan sesuai keinginan Bapak Ibu, yang penting disepakati bersama. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sesuai dengan namanya, segitiga berarti ada 3 tindakan. Restitusi itu akan membentuk suatu kolaborasi, kemudian endingnya adalah menemukan solusi atas permasalahannya. Penemuan solusi ini secara bersama antara guru dan murid gitu. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran gitu. Biasanya kalimatnya itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, begitu ya. Terus atau ibu juga pernah melakukan atau bapak juga pernah melakukan hal tersebut. Kemudian ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Terus kamu berhak merasa begitu, gitu. Itu adalah bagian dari menstabilkan identitas, bukan menghilangkan identitas. Karena kalau langsung menyalahkan hal tersebut akan menghilangkan identitas anak tersebut. Jadi kita mewajarkan gitu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kemudian dilanjut dengan tindakan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bahwa ketika kita mewajarkan kesalahannya karena berdasarkan manusia itu punya basic atau dasar salah gitu ya, berarti harus ada tindakan selanjutnya yaitu tindakan salah, bahwa dia melakukan kesalahan itu karena ada alasan, ada tujuannya. Biasanya dengan kalimat kamu pasti melakukan hal tersebut punya alasan, kenapa sih gitu ya biasanya. Atau padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk daripada itu. Jadi misalkan ada tindakan berantem gitu ya, tapi berantemnya cuman senggol-senggolan gitu ya. Di hal tersebut diapresiasi bahwa siswa kita tidak melakukan hal yang lebih sampai misalkan tonjok-tonjokan gitu, hanya senggol-senggolan, sikut-sikutan gitu. Terus kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu juga. Biasanya kalau ada masalah pasti karena satunya tidak mau mengalah gitu. Contohnya misalkan ada teman yang berantem, yang satunya ingin mencontek, tetapi yang satunya tidak boleh mencontek. Nah, justru pelarangan tidak boleh mencontek itu, anak tersebut malah diomeli. Pelit banget sih, pinjem jawabannya tidak boleh, gitu kan? Terus jadi cekcok, gitu ya. Nah, itu ketika marahnya tersebut, itu bagian dari validasi tindakan. Dimana ketika berbuat hal tersebut, ya, berarti kita meyakinkan bahwa hal tersebut itu wajar dilakukan karena memang ada pemicunya, ada alasannya kamu melakukan hal tersebut, begitu. Terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Yang terakhir, ketika anak tersebut marah, gitu ya, berarti apa yang harus dilakukan? Solusinya apa? Begitu.
Di sini menanyakan keyakinan adalah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi menyadari sendiri, menyadari konsekuensinya, terus menemukan solusi. Gitu. Biasanya pertanyaannya yang kita lempar ke siswa adalah apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Berantem misalkan, berantem berarti kan tidak menghargai, tidak menghormati orang lain. Salah atau tidak? Salah. Meskipun dia mempertahankan diri karena tidak mau soalnya dicontek, tapi tetap dengan marahnya dia itu adalah tindakan salah yang memicu berantem atau cekcok antar teman. Terus bisa juga seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang tenang, yang nyaman, tidak ada keributan, begitu ya biasanya ya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah menjadi seorang pemarah, baik hati, pemaaf, gitu. Jadi dikembalikan ke anak tersebut keyakinannya seperti apa, gitu. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini contoh menggunakan segitiga restitusi. Dan di sini saya menerapkan segitiga restitusi dalam kasus yang direncanakan, gitu ya. Bahwa ada sebuah kasus di mana Cika ini menggebrak meja Dika karena ulangannya itu dicontek sama Dika. Nah, ketika mendapatkan laporan tersebut, saya langsung memberikan menstabilkan gitu ya, menstabilkan tindakan dengan cara saya pun akan melakukan hal yang sama ya, menggebrak karena ketidaksukaan karena apa yang kita kerjakan dicontek orang lain gitu. Terus kemudian validasi tindakan yang salah, bahwa hal tersebut pasti punya tujuan, punya alasan. Terus di terakhir harus menanyakan keyakinan kelas apa yang dia langgar. Kemudian terakhir adalah mencari solusi bersama. Ya, mudah-mudahan kedepannya ya, di SMA Negeri 1 Bantarsari ketika ada suatu masalah antara siswa kemudian guru sebagai kontrol, menerapkan restitusi dalam penyelesaian masalah gitu. Jadi berurutan ya, tidak boleh langsung satu saja atau dua saja. Mungkin Bapak, Ibu, dan saya sebelumnya hanya melakukan satu tindakan saja ya, bisa validasi tindakan salah, itu kamu salah begitu ya, itu kamu salah, berarti kamu harus siap menerima konsekuensinya, hanya itu saja, atau 2 dari 3 gitu. Nah, untuk kedepannya kita bisa melakukannya dengan proses tahapan dari 3 tersebut.
menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan sehingga tumbuh solusi bersama gitu. Ya, penutup yang terakhir, dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Karena harus dipisahkan Bapak Ibu, terkadang kita dalam menjalankan kontrol guru itu masih menyatu dengan diri dan masalah pribadi. Contoh, di rumah kita sudah emosi, pikirannya sudah kacau balau. Ketika sampai sekolah, akhirnya kontrol guru yang kita lakukan itu sebagai penghukum gitu. Maka kita harus menjadi standar kepribadian yang tinggi dan profesional gitu. Jangan sampai kontrol guru itu dilibatkan dengan masalah pribadi. Kemudian dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya sesuai dengan posisi kontrol saat ini. Bapak Ibu boleh menggunakan posisi kontrol sesuai dengan situasi dan kondisi, tetapi jika memungkinkan dan alangkah lebih baik dan idealnya adalah sebagai manajer. Bagaimana perjalanan dirinya sendiri sebagai among atau manajer yang menuntun murid, menuntun di sini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu sebagai petani dan murid adalah sebagai padi. Kita tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Kita tidak bisa merubah padi itu menjadi sayuran. Tetapi padi akan tetap menjadi padi. Yang kita lakukan adalah sebagai petani, merawatnya, memberi pupuk, menyiram, begitu ya. Menuntun sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Masih sama Bapak Ibu? Masih. Selamat pagi. Pagi, siang, sore, malam, pagi. Iya. Ulangi, selamat pagi. Pagi, siang, sore, malam, pagi. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Harapan kita semua bahwa SMA Negeri 1 Bantarsari ini akan menjadi sekolah yang memiliki kebiasaan disiplin positif. Ya. Untuk kedepannya berarti Bapak Ibu silakan diterapkan apa saja ilmu yang didapatkan hari ini, silakan boleh ditiru sesuai juga tidak apa-apa, atau mau di ATM juga tidak apa-apa. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit disiplin positif itu menjadi sebuah jiwa kebiasaan di SMA Negeri 1 Bantarsari. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sabar. Semangat sabar. Semangat sabar. Jaya abadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Afan, rekan sejawat dari Bintaro CGP Angkatan 9. Saya ingin menyampaikan testimoni saya terkait dengan diseminasi yang telah dilakukan oleh Bintaro tentang budaya positif sekolah. Setelah disampaikan oleh Bintaro tentang budaya positif sekolah, saya sangat amat terbantu tentang diseminasi tersebut, karena selama ini yang saya ingat, yang selama ini saya pahami, budaya positif sekolah dan disiplin positif sekolah itu merupakan seperti kontrak belajar. Jadi di mana kita memberikan aturan-aturan untuk siswa tanpa meminta
pendapat siswa terlebih dahulu. Nah, dengan disiplin tersebut saya dapat memahami bahwa budaya sekolah, disiplin positif, kesepakatan kelas itu sangat penting untuk membangun pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin itu testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas 12 MIPA 3. Sebelumnya sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Sudah. Apa itu keyakinan kelas? Oke, kesepakatan kelas yang harus dipatuhi dan dilanggar. Oke, saya luruskan ya. Saya luruskan. Kalau misalkan sebelumnya kita mengenal tata tertib, mengenal peraturan kelas, itu adalah satu pihak, di mana ketika melanggar itu keterpaksaan itu muncul, ya kan? Iya. Kita muncul, tapi kita harus merubah kalimat peraturan, kalimat tata tertib kelas menjadi keyakinan kelas. Kenapa disebut dengan keyakinan? Mungkin yang lainnya ada yang masih berpikiran tata tertib ataupun peraturan harus dirubah menjadi keyakinan. Kenapa disebut keyakinan? Karena kita harus meyakini dulu, meyakini nilai-nilai yang kita sepakati itu adalah nilai-nilai yang benar. Sehingga ketika kita melanggar, kita dengan sadar diri bahwa kita melanggar nilai tersebut. Contoh misalkan, kalau peraturan itu sifatnya ada kalimat negatif, dilarang makan, ya kan? Harus dirubah menjadi kalimat yang positif. Harus kalimat positif. Contohnya apa? Kalau kalimat yang positif, kalau misalkan dilarang makan, Tidak boleh makan di kelas. tidak boleh itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Ya, harus kalimat positif. Berarti Makan istirahat saja. makan di jam istirahat di luar Kelas. gitu contohnya keyakinan, sehingga keyakinan tersebut itu akan menjadi nilai kebajikan bersama. Nilai kebajikan itu apa aja? Bisa tanggung Jawab. contoh lagi, di dalam kelas dilarang mengejek atau membuli. Berarti nanti keyakinan kelasnya apa? Harus kalimat positif. Saling menghormati sama-sama. Saling menghormati, saling menghargai teman. Berarti nilai kebajikannya apa? Toleransi atau menghargai. Kira-kira sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, nanti saya akan bagikan sticky note untuk kalian boleh menuliskan keyakinan kelas atau apa saja yang menjadi kesepakatan bersama di kelas 12 MIPA 3. Saya akan kasih satu-satu, nanti silakan kalau sudah boleh ditempel di depan ya. Silakan nanti boleh langsung dituliskan. dijelaskan. Nah, berbicara ketika selesai pelajaran boleh atau
berbicara. Ada tambahan yang belum ada itu adalah Melisa. Apa tuh Melisa? Melihat sampah, ambil. Lihat sampah, ambil. Tambahkan mungkin nanti ya. Sampahku tanggung jawabku. Ya, kalau kita sudah sepakat dengan keyakinan, maka kita harus menjalankan. Kalau menjalankan kita sepakat, buktinya adalah kesepakatan keyakinan kelas. Jadi masing-masing harus menandatangani. Silakan maju satu-satu dari kanan maju. Dipasang ya, silakan satu bergeser ya. Silakan dipasang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kamu membuat keyakinan kelas? Sangat antusias, bersemangat. Apakah menurut kamu penting untuk dilakukan? Sangat penting. Sangat penting. Menurut kamu mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Karena menumbuhkan tanggung jawab, dapat menghargai orang lain. Harus disiplin.